Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat yang ada di Nusantara, demikian juga yang ada di mancanegara. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini, sahabat semua mendapatkan keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan dunia dan akhirat. Amin. Kembali lagi bersama saya di channel Lari Bezen Travel Sofyan. Oke, para sahabat, tidak panjang lebar, pada pagi hari yang cerah ini saya akan memperkenalkan sebuah unit terbaru dari produk kami, dari produk Lari Bezen Travel Sofyan. Produknya adalah produk yang sudah lama kita ketahui sebetulnya. Senapan ini senapan yang memang sudah lama beredar di pasaran ya di Indonesia. Tentunya ini juga sama, kita berbicaranya bicara efek air gun. Nah, efek air gun ini banyak sekali produksinya, terutama ya masalah efek impact ya, yang sekarang betul-betul menjadi momok perbincangan, yang betul-betul memberikan banyak sekali saran, banyak sekali pendapat tentang efek impact. Karena memang efek impact ini dari dulu sampai sekarang masih menjadi sebuah ikon ya, sebuah ikon di senapan-senapan taktikal yang simple, kemudian futuristik, compact dan sentimental. Itu efek impact ya, seperti itulah kira-kira. Karenanya efek impact itu lahir beberapa generasi dari MK1, MK2, kemudian M3 ya. Sekarang tuh M3, ada M3. Nah, dari kesekian banyak efek air gun, nah, selain dari efek impact itu ada efek yang memang sudah kita kenal juga, yaitu FX Crown. Nah, FX Crown ini banyak juga, sudah banyak beredar di masyarakat, sudah banyak beredar di pasaran-pasaran yang ada di Indonesia. Itu memang tetap semuanya mengadopsi dari Swedia ya. Namun masalahnya adalah perkembangan FX Crown yang ada di Indonesia ini tidak seperti semerbaknya aroma wangi efek impact gitu. Jadi efek Crown pernah berjaya, tetapi begitu saja, tidak memiliki nilai-nilai yang mungkin bisa menggugah hati para bediler ingin memilikinya. Lah kenapa? Karena efek Crown yang diadopsi oleh para pengrajin yang ada di Indonesia itu tidak maksimal. Jadi masalahnya, ketika kita ingin membeli FX Crown yang seperti ada di Swedia, kita budgetnya hanya bisa membeli lokal. Ketika kita membeli lokal, tidak menyampai ekspektasinya. Jadi ekspektasinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi keinginan kita tuh inginnya FX Crown itu menggeliatnya seperti FX Impact di Indonesia ini. Jadi efek impact memang banyak sekali perubahan-perubahannya. Perubahan-perubahan dalam artian inovasi yang diberikan oleh para pengrajin. Nah, kita sebagai pengrajin, sebagai produsen juga tentu ingin memberikan yang terbaik untuk customernya, sehingga efek impact itu menjadi sebuah ikon ya. Jadi sangat diburu, karena memang menstimulasi beberapa dealer ya. Jadi banyak sekali yang upgrade itu, sehingga para bediler Indonesia itu tertarik ingin memilikinya. Seperti itu kira-kira. Namun ini tidak terjadi pada FX Crown. Jadi hanya sekilas saja. Nah, oleh karenanya Leroy Bazin at Air Level Software ini hadir untuk kembali mencoba. Jadi kembali mencoba, kami ini ingin mengungkap kembali sejarah lama nih FX Crown. Sebetulnya bukan sejarah lama ya, artinya FX Crown ini supaya kembali menggeliat gitu. Dengan cara bagaimana? Kita memberikan terobosan-terobosan yang baru. Terobosan-terobosan yang baru itu seperti apa? Terobosan-terobosan baru tentunya yang akan bicaranya itu tentu spesifikasi. Jadi ketika kita berbicara spesifikasi dari FX Crown yang ada di Swedia itu, memang sampai saat ini FX Crown yang ada di Indonesia itu hanya standar. Standar dalam artian secara bentuk saja mirip, tetapi ketika kita berbicara spesifikasi, bicara kelengkapan dan lain-lain hal yang memang dikatakan bahwa FX Crown lokal itu mirip lah gitu dengan yang orinya, itu belum sampai saat sekarang. Maka kita hadir untuk memberikan yang pertama
keingintahuan para sahabat untuk memiliki, paling tidak ingin melihat dulu deh sebelum memiliki, ingin melihat seperti apa sih F-Ekron produk Laroiba. Yang pertama, yang kedua, kita menghadirkan F-Ekron ini untuk memberikan pencerahan bahwa F-Ekron di Indonesia yang beredar bukan hanya F-Ekron yang standar saja. Kita akan hadirkan yang betul-betul lengkap. Selama ini memang kita tidak memproduksi F-Ekron, tapi ketika kita berbicara kenapa tidak gitu. Jadi ini kan sesuatu hal yang memang perlu diulik. Ketika saya melihat ini ada keunikan, banyak keunikan gitu di F-Ekron yang aslinya ya. Ketika saya melihat F-Ekron aslinya itu memang bentuknya senapan panjang, betul. Tapi bagaimana yang terkesan image di masyarakat adalah berat. Yang kedua panjang. Yang ketiga tidak sesuai dengan orinya gitu. Nah, ketiga masalah ini kita buang nih. Ketiga masalah ini kita singkirkan. Dalam artian kita kupas tuntas, kemudian kita obati semuanya itu. Yang pertama keluhannya adalah berat ya. Katakan senapannya panjang gitu. Senapannya panjang. Kalau dibilang senapannya panjang, memang namanya juga senapan untuk sniper itu pasti panjang ya. Kalau dibandingkan dengan efek impact, ya pasti kalah. Efek impact itu kan compact, senapan balfab ya, taktikal, sehingga dibuat sedemikian rupa larasnya sebetulnya larasnya panjang. Namun karena larasnya masuk sebahagian panjang laras itu ke badan senapan sehingga terkesan pendek, padahal larasnya sama panjangnya. Nah, kita berbicara F-Ekron ini larasnya tetap sama. Bahkan sekarang ketika kita berbicara kepanjangan F-Ekron itu, maka kita buat sedemikian rupa bagaimana caranya ekspektasinya terpenuhi, keinginan bediler itu supaya pendek tetapi ada lengkap seperti efek impact. Katakan lengkapnya seperti apa? Kita serobongnya itu sudah menggunakan surrounded barrel. Nah, itu salah satunya itu. Itu salah satu yang mengikis bahwa F-Ekron di Indonesia itu yang lokal tuh pasti standar. Nanti akan kita buktikan. Yang pertama, kita berbicaranya bila F-Ekron itu dikatakan senapan yang panjang, terkesannya riweuh gitu, terkesannya memang sulit dibawa kemana-mana. Sekarang sudah kita kikis, itu sudah sedikit kita hilangkan kesan itu. Dengan cara apa? Kita siasati larasnya, kita buat 50 cm. Kenapa 50 cm? Karena memang ekspektasinya kita melihat laras itu kan 60. Nah, bagaimana caranya supaya 60 itu, tetapi jika kita bebani dengan surrounded barrel tentu akan lebih panjang. Jadi bisa menjadi 65 cm atau mungkin jadi 70 cm, belum ditambah peredam eksternal. Sehingga kita mensiasatinya gimana caranya bentuknya tetap terlihat seperti 60 cm, tapi dia sudah include dengan surrounded barrel, kemudian peredam eksternal. Oleh karenanya kita mensiasati itu. Tetap, jadi futuristiknya kita ambil, kita terapkan dengan tidak mengurangi fungsi. Kita serobong, kita potong larasnya menjadi 50 cm. Dan itu insya Allah tidak akan mengurangi akurasi. Nanti akan kita buktikan. Sekalipun larasnya cuma panjangnya 50 cm, tapi akurasinya. Belum lagi ketika kita bicara kesenyapannya. Nah, oleh karenanya kita berusaha semaksimal mungkin. Ini sudah mulai kita membuat inovasi-inovasi baru tentang efek airgun ya. Salah satunya ketika sudah kita berbicara MK2 ya, kita menggeliat dulu deh, berpindah dulu ke F-Ekron ini. Karena memang tujuannya sebetulnya bagaimana sih supaya F-Ekron ini betul-betul terlihat kompak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Yang paling penting adalah harganya terjangkau. Yang jelas pasti harganya lebih murah dari efek impact MK2 ya. Oleh karenanya inilah yang mungkin bisa menjembatani. Paling tidak kan ketika dealer tidak atau belum mampu untuk membeli senapan efek impact MK2 ya dari Laroiba lah tentunya. Kemudian ya paling tidak F-Ekronnya dulu deh. Tetapi F-Ekronnya F-Ekron Laroiba. Kalau F-Ekronnya Laroiba, insya Allah dijamin tokcer dan jos. Dijamin oke. Oke, kita balik lagi. Kemudian ketika kita bicara, ini baru laras ya, laras. Panjang laras 50 cm. Kemudian serobong
Jadi kita serobong itu kita lebihkan ya, artinya melebihi panjang laras itu sekitar 10 cm. Yang masuk ke chamber 5 cm. Kemudian kita pasang peredam eksternal ini panjangnya juga 10 cm. Jadi kalau jumlah peredam ya, jumlah panjang peredam eksternal dan internal itu 20 cm. Nah, larasnya 50 cm yang masuk. Itu loh. Nah, yang masuk ke chamber 5 cm. Jadi kalau kita ukur secara keseluruhan dari pangkal laras sampai ke ujung peredam itu sekitar 70 cm dari pangkal laras ya. Kalau dari chambernya, kalau kita hitung dari ujung chamber, artinya ujung pangkal laras sudah masuk ke chamber, tapi dari ujungnya ujung chamber ini kita hitung 65 cm seperti itu. Kemudian tetap kita mengutamakan kualitas laras lagi. Kualitas laras. Jadi ada terkadang para bediler sudah FX-nya lokal, standar, larasnya rusak, akurasinya ngacak. Kemudian belum menggunakan serobong, suaranya ngejelegur. Itu yang membuat para bediler malas, enggan untuk memiliki FX Crown lokal itu. Oleh karenanya Laroiba hadir untuk memberikan pencerahan tentang FX Crown yang sebetulnya apa, gitu loh. Jadi kita kembali lagi, kalau kita ingin mengupas sesuatu atau kita ingin memproduksi sesuatu, kita harus maksimalisasinya dulu. Jadi untuk apa setengah-setengah? Kita jangan bicara harga dulu. Ketika kita berbicara kualitas, ekspektasinya sesuai dengan kebutuhan para bediler, harga itu bisa disesuaikan dan akan dipahami dengan sendirinya. Pasti saya yakin para sahabat atau customer yang budiman, bukan harga yang ditanyakan, pasti ekspektasinya dulu, pasti spesifikasinya dulu. Ada beberapa mungkin harganya berapa. Nah, kalau sudah ditanya harganya duluan berapa, pasti kan sebelumnya melihat channel saya dulu gitu, baru nanya harga. Tapi kalau belum melihat, ya nggak mungkin nanyain harga. Ketika melihat senapan, mungkin yang akan ditanya speknya seperti apa. Nah, ketika bicara harga pun pasti yang pertanyaan keduanya, kalau segini sesuai nggak ya spesifikasinya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita alami dan itu alhamdulillah sudah biasa buat kita. Jadi masalah harga, masalah jadi dan tidak jadi itu tidak ada efeknya buat kami. Yang paling penting adalah jalinan silaturahminya. Sudah menghubungi saya, sudah ngobrol dengan saya bersyukur. Saya sudah ditegur saja, saya senang banget tuh ketika ada WA masuk ke saya alhamdulillah mungkin ini ada jodoh gitu kan. Kemudian tanya sana sini bolak balik tetap kita jawab, kita angkat, kita berikan respon yang baik, kita berikan kepuasan. Bahkan terkadang kalau ada yang WA saya langsung pas responnya saya bel. Nah, kalau memang tidak terganggu tuh, terkadang gitu kalau saya. Jadi sehingga mungkin di banyak bediler mungkin yang termasuk yang sedang nonton di channel saya merasakan itu. Jadi ketika hanya WA, kemudian ketika saya betul-betul pas respon, saya dalam keadaan enjoy, saya telepon. Kenapa? Karena terkadang untuk menjelaskan lewat WA itu diketak-ketik takut salah, kemudian salah paham dan lain sebagainya. Capek juga, pegel juga gitu kan. Tapi kalau kita ngobrol langsung kan enak. Kita bicara bla bla bla. Jadi pingpongnya enak kalau kita ngobrol. Itulah kenapa kami selalu mendahulukan silaturahmi. Masalah jadi dan tidak jadi itu bukan masalah buat kami, yang penting silaturahminya. Jadi syukur, ya tidak jadi masa iya gitu. Kemudian bicara masalah laras, kemudian saya akan menjelaskan laras yang memang OD-nya itu sekarang kita menggunakan tetap OD 13, alurnya 12 ya. Kemudian peredamnya, serobongnya itu kita OD-nya 25 persis seperti efek impact. Tidak usah khawatir, yang akan kita berikan semuanya kita miripkan dengan efek impact, bedanya bentuk. Kalau sistem hampir semuanya sama, hampir semuanya sama. Sistem kerja anginnya saja yang sedikit berbeda, sedikit perbedaannya. Tapi ketika kita lihat dahsyat pokoknya. Kemudian kita urut ke belakang lagi. Ya, ini ketika panjang berarti kita sudah jawab tuh. Berarti yang namanya senapan panjang, kepanjangan itu tidak ada lagi di Laroiba. Kalau kita ukur dari ujung peredamnya, kita bicaranya ujung peredam sudah menggunakan peredam itu artinya sudah eksternal ya. Kemudian
peredam internal juga kita gabungkan, kemudian laras sampai pangkal popor ya, popor bahu ini kurang lebih panjangnya itu sekitar 115 cm. Ya kira-kira kalau dengan efek impact panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm, betul. Kurang lebih 20 cm. Kan wajar kalau dibandingkan dengan senapan taktikal, nggak fair juga sahabat kalau misalkan senapan ini F-Ekron dibandingkan dengan senapan efek impact. Ya pastilah, karena dia punya tujuan yang berbeda. Jadi performanya didesain sedemikian rupa untuk taktikal, untuk ball pop, untuk memudahkan. Tetapi jangan lupa senapan yang seperti ini juga memang didesain untuk sniper. Artinya ini untuk senapan tiarap ya bahasanya gitulah, untuk bukan senapan runduk. Tapi kalau efek impact bisa digunakan senapan runduk, artinya dia sambil jalan nembak menyerbu gitu kan. Tapi ini juga sebenarnya bisa semua bisa digunakan. Cuma kita bicaranya hanya desain saja. Kemudian kalau efek impact itu kan artinya sudah sedemikian rupa performanya dibuat, kemudian dia semuanya itu dural ya. Kalau ini kan dicampur dengan kayu. Nah, tapi juga kayunya seperti apa. Pokoknya kita akan jelaskan satu persatu, disimak baik-baik. Mudah-mudahan efek impact crown yang kita produksi ini bisa dikenal di masyarakat dan bisa diterima di bediler-bediler Indonesia. Ya, syukur-syukur sampai ke mancanegara ya, karena sesuai ya seperti biasa dari Malaysia, dari berbagai macam. Jadi alhamdulillah kita menerima orderan dari luar negeri juga sudah beberapa, dan itu sudah kita selesaikan ya di beberapa negara. Itu artinya kita itu sedang dilihat oleh YouTube atau viewer yang di luar negeri. Maka dari itu kita usahakan lah produk-produk lokal ini jangan sampai hanya sebatas jadi saja gitu, tidak berpikir bagaimana kualitas. Yang penting laku di pasaran, seperti kacang, yang penting untung, banyak gitu. Yang penting kejual banyak gitu kan. Setiap produksi 10, 20 ya, kalau bicaranya pabrik mungkin oke lah, bicaranya manufacture, kemudian bicaranya PT, mungkin bicaranya perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya banyak, kemudian mesin-mesinnya juga memang sudah mumpuni, banyak juga gitu kan, mungkin itu masuk akal. Tapi kalau misalkan seperti kita ini yang home industry, pengrajin rumahan, dan itu tidak akan mampu memenuhi seperti itu. Makanya kalau akhirnya dibuat jalan pintas, buat asal jadi, yang penting asal kelihatan bentuk, kemudian dijual. Memang murah dijualnya, tetapi lagi-lagi kembali kepada kepuasan. Jadi ada yang memang puas dengan harga murah, dengan menerima spek dengan namanya juga murah gitu kan. Jadi speknya seadanya. Artinya kan ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih, terkadang ada customer juga, saya pikir itu speknya lengkap, ternyata harganya murah, ternyata speknya tidak ada. Bahkan ada juga kebaliknya, sudah belinya mahal, ternyata speknya juga dibohongi, speknya banyak nggak adanya. Nah itu lebih parah lagi. Makanya diusahakanlah kepada para dealer, para customer, kalau ingin membeli sesuatu, tanya dulu speknya, tanya dulu sedetail mungkin. Makanya kita selalu mengedepankan komunikasi dulu. Jangan dulu berencana untuk membeli deh, jangan dulu langsung beli, kecuali para sahabat sudah betul-betul melihat atau mempelajari YouTube-nya dari awal YouTube itu dikeluarkan mungkin, atau dari awal kita mengeluarkan atau YouTuber yang lain mengeluarkan, sampai terus itu ditelusuri produknya apa sih sebetulnya yang dikhususkan, ini produknya apa sih gitu yang memang menjadi unggulannya, terus seperti apa sih pembuatannya, seperti apa sih ini orangnya, terus bagaimana sih tanggung jawabnya, bagaimana sih responnya, itu ditelusuri satu-satu. Jadi kita tuh memang dituntut untuk bersabar, harus jeli, jangan sampai membeli kucing dalam karung. Yang kita beli itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hati-hati. Nah, oleh karenanya ketika kita meluncing sebuah produk itu akan kita jelaskan sedetail mungkin supaya memang tidak ada salah paham.
Yaitu yang pertama, yang kedua supaya kita memang transparan apa yang kita miliki, ya ini apa yang kita tawarkan ya seperti ini unitnya. Jadi ketika sahabat bertanya, paling tidak pertanyaannya itu tidak mewakili apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang belum saya jelaskan, yang belum saya terangkan di dalam ini, ada pertanyaan yang memang belum pernah saya jelaskan. Nah itu kan enak. Tapi kalau misalkan pertanyaannya berulang-ulang dan itu memang sudah saya jelaskan, berarti tandanya mungkin para sahabat belum melihat secara seksama video ini. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi yang di awal saya jelaskan adalah dari ujung kurang lebih 115 ya, kurang lebih 115 cm. Kemudian kita menggunakan yang kedua, bagaimana alasan bediler itu kan yang pertama kepanjangan, yang kedua berat efek ground itu. Oke, kalau kita bicara berat, lagi-lagi efek ground itu pasti akan jauh lebih berat daripada efek impact. Namun ketika Claroiba mengemas efek ground ini tidak akan seberat efek ground yang ada di luaran sana. Kita mempunyai siasat-siasat. Yang pertama, bagaimana pencapaiannya terpenuhi tapi kemasannya berbeda gitu. Dalam gini maksud saya, pencapaiannya terpenuhi. Katakan kalau kita berbicara botol, ini kan botolnya kecil tapi pencapaiannya terpenuhi. Kalau kita ingin mengisi senapan ini, paling tidak sudah seperti kita mengisi di botol-botol yang pada umumnya. Walaupun botolnya hanya ukuran 300 cc dan ini komposit ya. Artinya ini Innokom, ini Innokom. Ini made in Korea sudah jelas. Botol ini mampu menampung 3.500 PSI. Artinya dengan bentuk sekecil ini masih bisa menampung angin kurang lebih, pokoknya 3.000 PSI deh maksimalnya, seperti itu, 3.000 PSI. Kita nggak usah bicara 3.500 lah. Kalau kita bicara idealnya, working pressure-nya ini memang sampai 4.000 sampai 3.500. Tapi test pressure-nya ini lebih banyak lagi. Itu kan di pabriknya. Nah, kalau working pressure artinya tekanan yang diizinkan gitu kan, yang diperbolehkan. Botol ini masih kuat untuk menampung 3.500 bahkan sampai 4.000, ya kan? Oke, kita lanjut nih. Dengan botol yang sekecil ini masih mewakili, artinya masih bisa diisi angin sebanyak 3.000 PSI. Lagi-lagi kita bicaranya siasat, bagaimana harapannya terpenuhi tetapi hanya bentuknya, artinya bentuknya kita rubah tapi harapannya terpenuhi, fungsinya terpenuhi gitu. Bentuknya kecil tapi kan fungsinya sama dengan yang besar. Nah itulah kita siasati gitu. Oke, ini botol Innokom. Kemudian selain botol Innokom ini, di botolnya sudah kita buat knockdown. Lagi-lagi bicaranya inovasi. Jadi mungkin di sebahagian yang beredar efek ground yang ada di luar sana ya, belum, ya katakanlah masih standar lah, belum sesuai gitu aja. Saya ngomongnya belum sesuai dengan ekspektasi kita. Saya nggak enak juga kalau mukanya nggak kelihatan. Oke, itu kali ya. Oke. Jadi kalau seandainya kita bicara efek ground, nah harapannya adalah semuanya kita buat sedemikian rupa supaya betul-betul, intinya supaya betul-betul menyerupai efek ground yang ada di Swedia. Itu bos. Oke, kita lanjut lagi. Botol ini sudah menggunakan knockdown seperti biasa. Nanti kita akan praktekkan semuanya. Kalau knockdown ini ya insya Allah para sahabat percaya dengan omongan saya ketika saya katakan bahwa efek ground ini memang sudah menggunakan knockdown, artinya pasti sudah menggunakan knockdown. Kemudian selain knockdown, kita langsung masuk ke chamber ya. Chambernya seperti biasalah ukurannya. Pada umumnya kita sesuaikan semua ukuran chambernya itu. Namun yang harus diingat, chamber di sini bukan hanya full chamber. Jadi banyak daleman-dalemannya yang kita lubangi sehingga
harapannya adalah lebih ringan tentunya. Nah, kita lihat di chamber ini ada apa di belakangnya. Ada 2 mano, ya kan? Manometer ada 2. Artinya apa? Pastilah F-Ekron ini sudah menggunakan regulator gitu. Nah, ini regulatornya. Yang pertama petunjuknya untuk mano pertama ini adalah petunjuk input dari botol. Jadi input angin dari botol, informasi angin dari botol ya. Ini untuk informasi angin dari botol. Jangan lupa juga manonya kita juga sudah menggunakan mano FX. Bisa dilihat. Nanti kita zoom ya, maklum lah masih sendiri nih. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Jadi bukan karena hal teknis seperti ini kemudian dipermasalahkan, nggak usah lah. Yang penting kita sambil enjoy ya nggak. Kita kan niatnya kita santai. Oke. Ya, terlihat ya. Nah, mano yang di sini yang pertama ini adalah untuk informasi angin masuk dari botol ke chamber. Yang kedua, mano yang kedua ini adalah regulator. Jadi informasi output. Oke. Kemudian pertanyaannya regulatornya di mana? Ya, adanya di sini nih. Jadi semuanya sudah jelas lah. Nanti ada gambarnya ya. Semuanya ada gambar di layarnya insya Allah. Jadi supaya walaupun jadi dari jarak jauh seperti ini, jadi sudah diwakili nanti ada gambarnya di sini atau di layar-layar yang kosong ya. Kanan kiri bisa kanan kiri atas atau kanan kiri bawah lah gitu. Oke, kita langsung. Selain kita sudah menggunakan regulator, kita juga bisa regulator ini bisa di adjust, artinya bisa di setel. Ini setelan regulatornya ada di sini. Ini setelan regulnya. Jadi ada betul-betul kita jangan sampai salah, jangan bukan yang ini ya. Nah, nanti ada. Nah, ini. Jadi nanti juga ada gambarnya. Mudah lah. Ketika kita berbicara surrounded barrel, ketika kita bicara kesenyapan, ketika kita sudah berbicara botolnya botol Inokom komposit ya, made in Korea, ketika kita sudah bicara knockdown, ketika kita sudah bicara regulator, sekarang apalagi kira-kira yang belum ada di FX Crown lokal tapi ada di FX Crown yang sana? Apa? Tentu pertanyaannya lagi-lagi kita berbicara dibandingkan ke FX Impact. FX Impact itu kan ada power plenum. Nah, gitu kan. Nah, gimana kalau di MK2? Gimana kalau di FX Crown? Ada enggak? Pasti ada lah. Kita tuh dari awal menginisiasi bahwa ketika kita mengeluarkan produk jangan nanggung bro. Nah, ketika kita berbicara jangan nanggung, kita penuhi semua ekspektasinya. Jadi ketika kita bicara sesuatu ini, kalau Laroiba sudah menyingsingkan baju, sudah siap melangkah, jadi jangan nanggung, langkah dengan pasti, jangan pelan-pelan, jangan ragu-ragu. Kalau memang ambil, kalau memang sikapnya memang A, kalau B seperti itu. Kalau Laroiba gitu prinsipnya. Ketika kita berbicara efek, tegaskan efek impact itu ya MK2 itu seperti ini loh. Nah sekarang efek Crown, ketika kita bicara efek Crown lokal, kita bicaranya memang lokal gitu. Tapi ketika kita lihat, kita bandingkan, ya insya Allah lah semuanya akan sama. Jadi tidak usah khawatir. Mungkin bagi siapa saja yang sudah memiliki yang aslinya, tinggal dinilai aja. Kalau kita bicara power wheel dan lain sebagainya ada semuanya. Ini masih belum kita angkat ya, artinya masih kita dalam tahap menjelaskan yang di bawah dulu. Kita bicara power plenum. Power plenumnya di mana? Ada. Nanti kita cek di layar. Berarti sebelah kiri saya ya. Ini kan karena kameranya dibalik, kalau ini berarti sebelah kiri saya. Nanti ada. Jadi power plenum ini ya seperti biasa efek impact menggunakan power plenum. Makanya kita namakan FX Crown ini FX Crown MK2 ya. Jadi kalau kita bicara MK2 itu dari tamu saya sering sekali
bertanya tentang efek impact MK2 gitu. Sering saya jelaskan bahwa MK2 itu spesifikasinya harus tahu. Jadi kalau MK2 itu bicaranya kita kalau power plenum, kemudian regulatornya tanam, ini sudah tanam, jangan salah, ini sudah tanam ya, regulator tanam, kemudian surrounded barrel, sistemnya sudah blowback, bisa slide out, slide in, jadi bisa sorong. Itu bicaranya MK2. Ada memang yang hanya surrounded barrel tapi tidak slide out, itu enggak masalah, bukan tidak slide out, slide in itu enggak slide down ya, bukan slide in, sorry. Bisa disorong, bisa ditarik. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi maaf kalau bahasa saya banyak yang salah ya. Pletot. Kemudian bicara MK2 itu selain laras, kalau laras masih jadi pilihan, masih umum lah. Selain serobong yang surrounded barrel, tapi mutlak ya kalau surrounded barrelnya itu. Nah, selain surrounded barrel juga kita bicaranya regulator tanam. Regulator tanam terus knockdown, kalau sudah semuanya ada itulah MK2. Tapi kalau nggak ada jangan bilang MK2. Gitu. Jadi ini pencerahan nih buat para customer atau para tamu saya atau para viewer saya atau para sahabat semuanya yang ada di Nusantara yang sedang menonton YouTube ini. Jadi ketika kita bicara MK2 speknya seperti apa, ini mohon maaf saya bukan mengajari, apalagi yang memang sudah expert ya. Silahkan saja mungkin kalau yang ada kalimat-kalimat saya yang salah, saya minta maaf, tetapi saya hanya menjelaskan dengan tujuan ingin berbagi informasi, bukan ingin mengajari supaya apa gitu, enggak. Ini saya hanya memberikan penjelasan karena banyak sekali pertanyaan. Jadi rata-rata yang awam ya rata-rata belum paham. Jadi taunya itu mereknya MK2, udah dia yakin itu MK2 gitu. Padahal kalau kita bicara spesifikasi MK2 itu tadi ingat speknya. Gitu kan. Nah, MK2 itu lahir dengan power plenum. Kalau regul tanamnya dari awal juga sudah ada regul tanam, bro, gitu kan. Nah, kemudian sorry nih. Nah, kemudian yang lain-lainnya lah harus paham. Apalagi ya seputar yang MK2. Pokoknya jika sahabat masih perlu pencerahan, silahkan mungkin bisa chattingan dengan saya di nomor kontak yang sudah ada ya. Tidak usah saya sebutkan, di channel-channel sebelumnya sudah saya sebutkan, bahkan sering masih ada aja yang bertanya, padahal suka di layar tuh suka ada tuh nomornya. Tapi minta nomor WA dong, padahal di layar waktu dia tonton itu ada. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah lah. Itu wajar lah. Dan itu nggak usah kita ambil masalah, bener nggak. Yang penting kita niatnya memang udah silaturahmi ya, santai aja gitu. Cuma saya mengulang-ulang itu supaya sahabat juga tahu. Ketika kita berbicara masalah power plenum, ini juga menggunakan power plenum. Nah, power plenum ini untuk apa? Untuk ruang ledak. Tujuannya untuk memberikan lebih stabil output yang dihasilkan dari regulator. Ini kan regulator ini meregulasi angin yang dari botol masuk pool ya. Artinya kalau botol itu diisi 3000 PSI, dia disaring ke regulator, dia sama regulator. Artinya diregulasi dulu, baru disimpanlah di power plenum. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi disimpan di power plenum seperti itu. Di power plenum itu ada indikator yang disebut manometer regul. Nah, itu manometer regul itu lihat indikasinya di berapa outputnya, artinya 1500 katakan. Nah, 1500 itulah kalau kita putar powernya itu bisa sekali tembak bisa keluar push gitu kan.
namun sekali lagi dengan efek suara yang ringan. Seperti yang efek Crown ini tidak seperti efek Crown yang lainnya mungkin yang suaranya ngejeleger. Tapi emang penting juga sih sesekali didemokan ya, mungkin bisa didengar lah. Mungkin ya, kalau terdengar ya, mungkin kalau bisa terdengar ya. Nah, apa terdengar suaranya kayak begitu? Kan enggak, cuma tek gitu. Itulah. Pokoknya keren pokoknya. Nggak usah khawatir. Nah, kita bicara yang tadi. Selain kita sudah membahas tentang power plenum, ada ya power plenum. Kalau saya unjukkan kan di dalam chamber, itu dia kenapa saya bilang tadi bahwa chamber ini kita bolongin berbagai macam, kita isi. Ekspektasinya beratnya sama, katakanlah berat chamber pasti tidak sama dengan chamber yang tidak ada. Artinya ketika kita ambil lubang itu berarti kan otomatis berat berkurang. Kemudian kita masukkan power plenum, tentu kan tidak memenuhi ruangan-ruangan yang tadinya penuh, yang tadinya padat. Logikanya seperti itulah. Benda padat kita lubangi, kita masukin lagi benda, tapi benda itu kan ada banyak ruang-ruang kosong, sehingga sedikit meringankan dong. Logikanya kan seperti itu. Apalagi kalau misalkan dilihat nanti di gambarnya kan masih ada celong tuh, masih ada celah, masih ada ruangan lah gitu kan. Banyak hal lah pokoknya kita siasati supaya memang katakan memang tidak seringan efek impact ya, pasti tidak akan seringan efek impact dong, tidak seringan MK2 ya, Laroiba maksudnya, MK2 Laroiba. Tetapi lagi-lagi paling tidak ini jauh mengurangi beban dibanding efek Crown lokal yang lainnya, seperti itulah gitu kira-kira. Nah, yang terakhir nih, ini yang paling penting adalah popor. Jadi bentuk popor ini variatif ya, saya katakan variatif sesuai dengan selera masing-masing ya. Artinya kebetulan kita dalam sampel ini menggunakan warna hitam, tetapi popor ini terbuat dari kayu sonokling gitu ya. Bukan mentang-mentang sonokling terus kita cat hitam, tidak. Kita hanya ingin memberikan kesan gahar saja sih. Kalau MK2 juga seringnya banyaknya yang apa ya, full black kan, full black dope. Wah, jadi kayak gitulah. Ini kita buat full black dope. Full black dope. Nah, nanti kesannya kita lihat seperti apa. Jadi kalau kita ini buat saya sih masih ringan ya. Ini padahal sonokeling. Kalau kita bicara popor, nah ini kembali lagi ke selera masing-masing. Mau bentuknya warna asli kayunya, mau diganti dengan popor laminat gitu kan, artinya laminating ya yang lebih mahal itu harganya. Tapi ya kembali lagi kepada selera. Yang penting kan ekspektasi inti fungsinya juga, main functionnya itu kena semua gitu. Kalau ini kan masuknya variasi, mau gaya gimana juga boleh. Apalagi kalau misalkan punya sendiri nih, kalau punya sendiri kita bisa rubah, kita bolongin ininya macem-macemin lah, bisa lah rupa-rupa seperti itu. Gampang, tinggal dibolong supaya lebih ringan kalau ingin lebih ringan. Tapi kan masalahnya yang penting ininya dari mulai chamber ke atas ya, dari mulai chamber ke depan ya, bukan ke atas gitu. Kita bisa lihat kalau saya debokan ya, ini menggunakan bipod yang apa sih namanya kan, ini pasti berat lah karena ada bipod, ini berat ini, tapi tidak seberat yang lainnya lah gitu, tidak seberat Crown yang lainnya. Masih bisa kita menggunakan seperti ini dan enak lagi tarikannya. Terdengar tidak? Padahal ini ada anginnya ya. Oh, takutnya dibilang nggak ada anginnya, itu yang didemoin, takut dibilang tidak ada anginnya. Nah, lihat ya, nanti saya demo tembakan. Anginnya di sini ada ya, emang udah dipakai 1800, outputnya 1200 ya. Nih lihat,
supaya kelihatan jelas ya, saya deketin. Lihat yang di bawah ya, itu informasi regul. Nah, gerakan hanya seperti itu aja. Oke, kita jelaskan yang lainnya ya, karena ini waktu. Kemudian kita menggunakan, nah ini yang tidak ada di efek impact, mungkin seperti itulah. Jadi ada sebetulnya di efek impact di MK2 itu ada. Jadi angin besar, angin kecil lah, bahasanya kayak gitulah. Cuma di sini dirubah di sini gitu. Kalau di efek impact kan kita main power palep, ya kan? Kalau di MK2 crown ini atau crown MK2 ini di samping sini kita tempatkan. Jadi ada 3, bisa medium, bisa high, bisa low. Ini kebetulan yang saya pakai low. Ada di gambar, tenang aja. Walaupun saya dari jauh mungkin belum terlihat jelas, tetapi ini sudah mewakili lah petunjuknya ya. Kemudian sama menggunakan power wheel. Jadi ada power wheel. Katakan ini fungsinya power palep deh. Jadi untuk membuka ruang lubang transfer angin dari mulai rendah, sedang, tinggi, seperti itu. Kemudian yang lainnya, kalau side lever masih standar ya, artinya side levernya itu hitungannya masih seperti biasa, paling tidak menurut saya ini masih kita toleransi lah, masih kita terima lah. Karena memang kalau efek impact kan ya agak jauh, kalau ini kan cuma sedikit aja. Nah, seperti itu. Jadi memang agak sedikit lebih terasa berat gitu. Agak lebih sedikit terasa ya. Jadi bukan wah ini berat banget, enggak. Jadi enggak ada yang kalau berat banget tuh pakai tenaga. Kalau ini kan sebenarnya pakai satu tangan juga masih bisa tuh. Jadi bukan masalah ya, bukan masalah. Kemudian ada safety trigger, berfungsi lah pasti. Udahlah, kalau ada saya bilang ada safety trigger ya pasti ada fungsinya. Jadi bukan semata-mata hiasan, bukan hiasan. Nah, yang mau saya kasih tahu yang paling penting, ini kita sudah beri inovasi seperti yang ada di orinya, bahkan ini sudah ada di M3 ya, efek MK3. Apa itu? Triggernya modelnya sudah terbaru, beda ya. Trigger ini bukan hanya bentuknya yang kita bedakan, tetapi juga fungsinya. Jadi ini lebih mendramatisir keadaan kali ya, preng kayak gitu. Nah, kenapa saya bilang lebih mendramatisir? Jadi sesuatu yang sesuatu yang memang unik gitu. Nah, lihat ya. Kalau kita lihat, hati-hati ya. Ini karena memang harus digerakkannya pakai tangan sehingga nyaris tidak terlihat ya. Coba. Nah, lihat ya. Nanti ini bisa maju, bisa mundur. Sekarang saya majukan dulu ya. Ini lihat di sini. Lihat baik-baik. Saya majukan ya. Nah, ya. Kalau posisinya begini agak susah. Nah, itu. Nah, sekarang kita mundurkan ya, mundur. Ini bisa maju mundur tuh, lihat. Karena ini nggak bisa satu tangan didorong. Nah, bisa kayak bisa dipaksa. Bisa dipaksa tuh jadinya. Karena ini ada bautnya. Ini bautnya belum kita pasang. Jadi baut ini baut pengunci ya. Di sini yang ada lubangnya. Nah, di sini penuh nanti. Jadi kalau kita pas dari sini, nyaman di sini, kita kunci dengan baut. Bisa di-adjust, intinya seperti itu ya, sahabat. Nah, ini tuh bisa ke depan. Nah, ini bisa mundur. Ini hanya untuk kenyamanan aja. Jadi bisa mendramatisir ya. Bisa mendramatisir bisa mendramatisir keadaan tuh. Jadi yang tadinya mungkin biasa-biasa saja, ketika melihat kita menggerakkan triggernya maju mundur, itu bisa mendramatisir keadaan. Wih keren. Nah gitu. Seperti itulah kira-kira. Saya kira sudah cukup penjelasan saya
dari A sampai Z ya, saya kira. Jadi kalau mohon maaf bila masih ada kekurangan. Oh ya, atau kan ada ini cara membuka larasnya. Ini masih menggunakan baut kanan, baut kiri, masih menggunakan yang atas. Nanti kita mudah-mudahan kedepannya kita rubah bagaimana supaya larasnya ini kita copot seperti efek impact. Jadi cukup mengeluarkan baut dari samping langsung tarik. Nah, seperti itu. Dan sementara ini masih ada 3 baut ya. Jadi 2 baut kanan kiri, artinya 2 baut kanan kiri itu 2 baut ya. Artinya maksudnya yang penjepit larasnya. Ini hanya fungsinya untuk menjepit. Karena memang kita mengkhawatirkan seperti ini, kenapa kita jepit dengan dua baut ya, kanan kiri itu dengan menggunakan 2 baut masing-masing. Karena kita mengkhawatirkan ini ada perubahan pergerakan dari laras, itu sangat mempengaruhi sekali ya, getaran atau apalah, atau mungkin satu saat mungkin kita lagi berjalan senggol atau gimana. Jadi ketika kita sudah menggunakan 2 baut kanan kiri ya, paling tidak yang kita harapkan itu lebih kuat dan tidak akan merubah posisi laras, apalagi ditambah dengan yang atasnya. Kemudian sementara ini larasnya kita buat seperti MK3 ya, yang bolongnya kanan, yang bolongnya itu ada di atas, ada di bawah, jadi kayak jebol gitu ya, kayak gitu, padahal enggak. Nah, kemudian ya single shoot. Nah, ini FX round ini maksimal hanya bisa menggunakan magazen 20 round. Itu pun disesuaikan dengan tinggi mounting teleskopnya. Ini yang kita jual unit ya, yang kita jual tuh unit, bisa full set paket. Jadi kembali kepada keinginan. Jadi ada 2 pilihan, unit saja. Kalau unit saja itu apa? Unit saja itu tanpa teleskop, tanpa bipod, tapi sudah lengkap full spek dan termasuk atau include dengan redam. Apalagi ya pasti tas kamu umum lah. Kita selalu memberikan yang terbaik buat sahabat. Kalau orang mungkin kalau beli unit saja, lupa sama single shoot, lupa sama magazennya, lupa sama spare part ya, seal-sealnya. Nah, kalau kita enggak, silahkan dicek ya di MK2 yang sudah kita keluarkan banyak kepada sahabat. Itu unit saja itu dapatnya banyak saya kira ya. Tasnya memang tas kamo gitu, tas kamo pasti, karena unit saja kan. Artinya unit saja bukan berarti dia telanjang bulat dikirim, enggak. Unit saja tetap kita pakai jaket ya, pakai baju lah, dibungkus pakai baju, kasihan telanjang. Tapi memang yang saya sarankan ketika berbicara unit mahal ya, kita sarankan sih memang menggunakan hard case gitu. Kalau full set paket pasti kita menggunakan hard case seperti itu, karena memang ini kan rentan ya. Kalau kita kirim telanjang bulat begitu, katakan dia pakai tas kamo, tapi ketika kita kirim ke luar daerah gitu, kemudian ya rentan juga sih. Saya terkadang khawatir juga, takut ada trouble. Tapi alhamdulillah selama ini ya hanya satu yang trouble di ketika kirim ke Makassar. Itu zaman-zamannya yang pertama kali saya ada di YouTube ya, bukan pertama kali sih, beberapa kali saya mulai kita memasarkan unit ini. Kemudian ada kendala ketika pengiriman. Sebenarnya kan itulah kenapa ketika unit itu kita kirim seperti itu, unit saja. Nah, ini resikonya kan kalau mungkin katakanlah laras tuh nggak mungkin patah, tapi kan kalau serobongnya bisa penyok. Nah, itu yang terjadi, agak penyok, agak peang sedikit, mungkin ketekan-tekan ya, karena kan di kargo itu kan macam-macam ya, mereka tidak tahu isinya apa, dan memang kita juga kan nggak mungkin memberitahu bahwa ini apa, karena memang di Indonesia itu sulit ya pergerakannya. Kalau padahal kaliber 4,5 itu mudah. Di luar sana itu orang-orang luar negeri ya ekspor ke kita, berarti kan mereka mengekspor produk mereka ke kita tuh yang macam-macam, bahkan yang ya seperti itulah, mudah sekali masuk ke Indonesia. Tapi ketika kita bicara produk dalam negeri, padahal dikirimnya ke negeri sendiri, ke satu wilayah, ke satu negara gitu, masih sesama
sahabat Indonesia masih di Indonesia terkadang dipersulit, aneh ya. Yang mudah-mudahan kita berdoa sajalah, mungkin entah kapan Indonesia ini terbebas dari penjajahan akal sehat, mungkin seperti itu ya, penjajahan bebas berpikir, padahal Indonesia sudah pasar bebas. Oke lah, ini seperti itu. Yang saya sarankan adalah full set paket. Bagaimana kalau unit saja? Silahkan, karena bicaranya kan harga, bicaranya budget. Cuma kita siasati nanti seperti apa baiknya, apakah di packing kayu. Kalau di packing kayu tentu kembali lagi memang ongkir kembali lagi pada sahabat. Jadi saya tidak merasa keberatan ya, tidak keberatan kalau misalkan tergantung sahabat maunya seperti apa. Kalau memang mau di packingnya pakai kayu untuk keamanan, ya kalau enggak misalkan udahlah enggak, insya Allah aman. Dan memang banyak yang aman sih, banyak yang sampai selamat sentosa gitu, tidak terjadi apa-apa. Ini kita bicaranya unit saja. Kalau full set paket ya pasti aman. Kenapa? Karena dia menggunakan hard gas. Tidak panjang lebar, mohon maaf ya bila saya mungkin terlalu banyak mengajari, tapi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya bukan ingin mengajari, ini kan memberikan informasi ya, kita sama-sama berbagi informasi. Kembali lagi saya selalu mengingatkan, hati-hati untuk memilih unit, jangan sampai kita terjebak dengan merek ya, terjebak dengan merek kemudian kita tidak tahu speknya. Jadi itu saja mungkin pesan saya. Dan yang kedua pesan saya apa ya, ya kita sama-sama menjaga silaturahmi ya, supaya jangan ada di antara kita saling saling memberikan akses yang negatif karena perbuatan kita sendiri ya. Alhasil ya bagaimanapun itu kita berusaha ya, sesama sahabat, sesama sehobi lah, sesama dealer, kita harus mampu menjalin silaturahmi yang kuat. Jadi bukan hanya antar kampung, kita nih sudah antar provinsi ya, antar pulau, syukur-syukur ya antar negara, itu lebih keren. Oke, terima kasih. Itu saja, mohon maaf atas apa yang sudah saya sampaikan. Bila berkenan silahkan, yang belum like, subscribe, kemudian di share juga ke teman-temannya. Silahkan komennya di kolom komentar ya. Kemudian kalau ingin mengetahui informasi harga tentang unit ini, langsung chat ke nomor saya aja, di fast respon aja deh, nggak usah di komentar nanya harganya, karena memang harga itu buat kita privacy, hanya boleh diketahui bagi siapa yang mau bertanya di WA. Terima kasih sahabat sehobi, salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.